Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rima Marianti dengan NIM 23531124 dari lokal PAI 6F. Baiklah, di sini saya akan membuat video rekaman tentang tugas UAS, mata pelajaran, materi dan pelajaran akidah akhlak di madrasah. Nah, dosen pengampu Pak Ngatri. Nah, soal yang pertama yaitu terkait pengertian, tujuan, dan ruang lingkup pembelajaran akidah di madrasah. Nah, terkait pengertiannya yaitu kata akidah itu berasal dari kata akoda yang berarti mengikat atau menetapkan. Nah, sedangkan menurut istilah akidah itu adalah keyakinan seseorang yang tertanam kuat dalam hati tentang ajaran Islam. Nah, jadi pembelajaran akidah di madrasah adalah proses pendidikan yang menanamkan keimanan peserta didik agar memiliki keyakinan yang sesuai dengan ajaran Islam. Nah, yang kedua yaitu terkait tujuan pembelajaran akidah di madrasah. Yang pertama yaitu menumbuhkan keimanan yang benar terhadap Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua, membentuk peserta didik yang bertakwa dan berakhlak mulia. Yang ketiga yaitu membimbing peserta didik agar terhindar dari akidah yang menyimpang. Yang keempat yaitu menumbuhkan kesadaran agar peserta didik mengamalkan ajaran Islam dalam kehidupan sehari-hari. Yang kelima, membentuk pribadi yang kokoh agar dapat menghadapi berbagai tantangan dalam kehidupan. Yang ketiga terkait ruang lingkup pembelajaran akidah di madrasah, yaitu yang pertama tentang iman kepada Allah, yang kedua iman kepada malaikat, yang ketiga iman kepada kitab Allah, yang keempat iman kepada Rasul, yang kelima iman kepada hari akhir, yang keenam iman kepada qadar dan qadar, yang ketujuh yaitu tentang kalimat tauhid dan konsep ketauhidan, yang kedelapan yaitu asmaul husna, yang kesembilan yaitu tentang hal-hal yang membatalkan keimanan seperti syirik, murtad, dan lainnya. Nah, baiklah saya akan menjelaskan tentang soal yang nomor 2, yaitu terkait tentang pengertian akhlak, tujuan, dan ruang lingkupnya di madrasah. Nah, terkait pengertiannya, yaitu sifat atau perilaku yang tertanam dalam diri seseorang yang mendorongnya melakukan perbuatan yang mudah tanpa memerlukan pertimbangan yang panjang. Nah, jadi pembelajaran akhlak adalah proses pendidikan yang bertujuan membentuk perilaku peserta didik agar sesuai dengan nilai-nilai Islam. Nah, terkait tujuannya yaitu membentuk karakter peserta didik, membiasakan perilaku terpuji, menjauhkan dari perilaku tercela, dan menumbuhkan rasa tanggung jawab, disiplin, kejujuran, membentuk pribadi muslim yang mampu berinteraksi baik dengan Allah, sesama manusia dan lingkungannya. Nah, terkait ruang lingkupnya yaitu terkait akhlak kepada Allah, akhlak kepada lingkungan, akhlak kepada diri sendiri, akhlak kepada guru, akhlak kepada teman, akhlak kepada masyarakat, dan tentang akhlak terpuji seperti jujur, amanah, disiplin, tanggung jawab, dan terkait materi tentang akhlak tercela seperti iri, dengki, sombong, fitnah, ghibah. Nah, baiklah selanjutnya saya akan menjawab soal yang ketiga, yaitu terkait membuat 2 soal ranah kognitif, afektif, psikomotorik tentang materi wudhu. Nah, ranah kognitif soal yang pertama yaitu apa yang dimaksud dengan wudhu. Soal yang kedua yaitu sebutkan rukun wudhu dengan benar. Soal ranah afektif yaitu soal yang pertama, bagaimana sikap seorang muslim yang harus ditunjukkan ketika berwudhu. Yang kedua yaitu mengapa kita harus menjaga wudhu sebelum melaksanakan sholat. Nah, soal ranah psikomotorik yaitu
praktekkan tata cara wudhu dengan benar, dari niat sampai membasuh kaki. Nah, soal yang kedua yaitu praktekkan cara membasuh kepala dan membasuh kedua kaki dengan ketentuan syariat yang benar. Baiklah, selanjutnya saya akan menjawab soal yang keempat, yaitu terkait fungsi dan tugas guru sebagai administrator pembelajaran. Nah, tugasnya yang pertama yaitu menyusun perencanaan pembelajaran. Artinya, guru membuat program tahunan, program semester, silabus, modul ajar atau RPP. Tugas yang kedua yaitu mengelola kegiatan pembelajaran. Nah, artinya guru harus mengatur jalannya proses belajar mengajar agar berlangsung tertib dan efektif. Tugas yang ketiga yaitu mengelola administrasi peserta didik. Artinya, guru mengisi daftar hadir, mencatat perkembangan belajar peserta didik, dan mendokumentasikan data siswa. Yang keempat yaitu melaksanakan penilaian. Artinya, guru menyusun instrumen evaluasi dan melakukan penilaian hasil belajar. Yang kelima yaitu mengelola administrasi kelas. Artinya, guru mengatur kondisi kelas, jadwal pelajaran, dan sarana pembelajaran. Yang keenam yaitu membuat laporan hasil belajar. Artinya, guru menyusun nilai, raport, serta laporan perkembangan peserta didik kepada sekolah dan orang tua siswa. Yang terakhir yaitu menyimpan dan mendokumentasikan data. Artinya, guru itu menyimpan dokumen pembelajaran, nilai, dan berbagai administrasi pendidikan secara sistematis agar tidak hilang dan terstruktur. Baiklah, saya akan menjawab pertanyaan yang nomor 5, yaitu terkait objektivitas dalam evaluasi hasil belajar. Nah, terkait pengertiannya, objektivitas adalah prinsip penilaian yang dilakukan berdasarkan fakta, data, dan kriteria yang jelas tanpa dipengaruhi oleh perasaan suka atau tidak suka terhadap peserta didik. Nah, terkait tugas atau fungsi guru, upaya guru menjaga objektivitas evaluasi. Nah, yang pertama yaitu menggunakan instrumen penilaian yang valid dan reliable agar jelas. Yang kedua yaitu menetapkan kriteria penilaian yang jelas. Yang ketiga, menggunakan pedoman penskoran atau rubrik penilaian. Nah, yang keempat yaitu menilai hasil belajar siswa berdasarkan bukti yang nyata. Nah, yang kelima yaitu menghindari pengaruh hubungan pribadi dengan peserta didik. Nah, yang keenam yaitu melakukan penilaian secara transparan dan adil. Artinya itu penilaian itu dilakukan dengan terbuka, tidak ditutupi. Nah, yang terakhir yaitu menggunakan berbagai teknik penilaian seperti tes tertulis, observasi, praktik, penugasan, dan non-tes bisa dengan lisan. Nah, baiklah, itulah tadi penjelasan atau jawaban dari soal UAS matkul materi dan pembelajaran akidah akhlak. Nah, apabila dalam video tadi dapat kekurangan dan kesalahan, saya Rima Marianti meminta maaf kepada Allah.
saya mohon ampun, saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.